Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengolah mutiara yang masih sisa agar menjadi baru dan layak kembali untuk dijual dan pastinya aman untuk dikonsumsi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan resep-resep yang lainnya. Terima kasih. Langkah pertama yang kita lakukan, pastikan terlebih dahulu mutiara yang masih sisa itu masih bagus dari segi tekstur dan juga warnanya ya teman-teman. Atau kita lihat seperti ini, warnanya masih fresh, tidak terlalu pucat. Kemudian ini akan saya tambahkan dengan satu mutiara yang baru dan juga daun pandan. 1 liter air atau secukupnya. Selanjutnya kita cuci terlebih dahulu mutiara yang masih sisa itu. Nah, sambil kita remas-remas seperti ini supaya teksturnya yang tadinya menggumpal itu akan terpisah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini teksturnya masih bagus. Kalau dia basi itu warnanya nanti akan pucat dan juga putih, atau kalau dalam bahasa Jawa itu mblenyek ya teman-teman. Selanjutnya kita saring seperti ini atau kita tiriskan. Kemudian kita guyur dengan air kembali. Kita ulangi 2-3 kali sambil kita pisah-pisahkan yang masih menggumpal. Nah, setelah seperti ini tinggal kita guyur lagi dengan air bersih ya. Hasilnya ini udah bagus ya teman-teman, dia sudah mengencer dan juga warnanya juga sudah bagus. Ini tanpa kita tambahkan dengan pewarna lagi, atau jika teman-teman mau warnanya agak lebih cerah lagi bisa menambahkan dengan pewarna makanan kembali. Untuk sisanya ini kurang lebih 1,5 mutiara ya teman-teman. Dari 1,5 bungkus mutiara ini saya tambahkan 1 bungkus mutiara yang baru. Setelah itu didihkan air yang sudah kita siapkan tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita masak mutiara yang masih baru. Ini kita masak seperti biasanya dengan menggunakan metode 537 atau dengan metode disepul aja, atau kita rebus selama 10 menit kemudian kita tutup. Itu sudah bagus ya teman-teman. Tanpa kita masak kembali, dia nanti akan matang dengan sendirinya. Untuk video kali ini akan saya rebus menggunakan metode 537 karena ini buru-buru ya teman-teman. Sambil kita mau jualan terus saya sempatkan dulu untuk video, jadi nanti waktunya agak lama saya menunggu sampai persiapan yang lainnya membuat bubur kacang hijau yang lain dan juga persiapan pentolnya itu sudah selesai. Setelah kita gunakan metode 537 ini, setelah perebusan yang kedua ya teman-teman, kita masukkan mutiara yang sudah kita cuci tadi. Kemudian kita gunakan api yang kecil supaya tidak gosong. Kita masak sampai tercampur merata dan juga mutiara yang masih baru tadi benar-benar matang dan titik-titik putihnya ini berkurang atau tinggal sedikit. Sambil kita aduk-aduk dan juga kita tunggu sampai mendidih kembali. Jika teman-teman warnanya mau agak lebih cerah lagi, bisa menambahkan pewarna makanan atau bisa menambahkan dengan mutiara yang baru itu agak lebih banyak, nanti warnanya akan cerah kembali. Karena memang sekarang ini musim hujan ya teman-teman, jadi untuk jualan es itu omsetnya sedikit berkurang. Terkadang itu masih sisa, ya wajar, namanya kita jualan, disyukurin saja. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar mengolahnya ya teman-teman. Tetapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu apa yang akan kita masak kembali atau yang barang yang masih sisa itu masih bagus untuk kita olah lagi. Contohnya seperti santan ataupun dengan bubur kacang hijaunya ya teman-teman. Sebelum kita masak kembali pastikan kita cicipi terlebih dahulu, karena nggak mungkin kan barang yang sudah nggak layak kita jual kembali. Ini sebelumnya pasti saya cicipi terlebih dahulu, jika memang sudah tidak layak akan saya buang. Nah, tapi jika masih bagus ini akan saya masak
kembali dan pastinya dengan bahan yang aman, tanpa bahan kimia apapun dan juga tanpa pengawet. Nah, setelah mendidih dan dirasa cukup tanak, kemudian kita matikan apinya, kita tutup kembali dan kita diamkan beberapa saat. Mutiara yang baru sudah siap kita sajikan ataupun dijual kembali dengan tanpa merubah rasa, tekstur, dan juga warnanya. Dan pastinya aman untuk dikonsumsi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.